Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita selalu percaya bahwa dengan Tuhan kita akan memuliakan nama Tuhan dan meninggikan. Tak
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian Tuhan yang tak pernah gagal. Kau Tuhan yang tak pernah lelah.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap langkah kita Tuhan. Ketika kami sedih, ketika kami senang Tuhan, Engkau selalu menemani kita Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada saat ini kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita mari belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan, anugerah dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah, boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adalah satu sukacita buat kita ketika kita tahu bahwa kita ini bersama dengan Tuhan. Adalah satu sukacita buat kita ketika Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak teman-teman belajar dari kehidupan seorang muda yang luar biasa, ya, namanya Daniel, ya, bukan Danielnya Pak Aman ya, tapi Daniel yang ada di firman Tuhan pada saat ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin teman-teman sudah sering kali mendengarkan tentang cerita Daniel ya, di sekolah minggu atau mungkin di ibadah-ibadah tertentu yang mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan nama Daniel ya. Apalagi Daniel ya, Danielnya Bu Aman mungkin sudah sering udah ngelontok wes ya, karena namanya Daniel pasti ya tahu tentang Daniel ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita belajar di dalam Daniel 6. Daniel 6 ya, Kak Lina nggak akan baca buat setiap kita, tetapi Kak Lina akan membaca beberapa ayat saja ya. Nah Daniel 6 ayat pertama dan keempat Kak Lina baca buat setiap kita. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja
bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judulnya pada saat ini adalah cara Daniel menghadapi masalah. Loh Kak Lin, dari kemarin kok ceritanya masalah aja ya kan? Angin ribut diredakan ya masalah ya toh. Ceritanya Daud mengalahkan Goliat ya masalah. Ya sekarang kok ya masalah mana Kak? Ya cara Daniel menghadapi masalah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, supaya kita terbiasa bagaimana cara menghadapi masalah ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ya ceritanya Daniel ini mendengar ya. Di dalam ayat 8 itu dikatakan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ceritanya Daniel mendengar ini ya. Nah kita tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang suka berdoa. Dia selalu datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Tetapi ternyata di ayat 8 ini dikatakan tidak boleh meminta apapun kepada dewa atau Tuhan kecuali kepada raja. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi ternyata Daniel ini mengambil tindakan, ia tetap berdoa. Dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 11 itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Daniel ini mengambil tindakan, dia berdoa 3 kali sehari, berlutut memuji-muji Tuhan. Nah saat mendengar fitnah, Daniel mengambil sikap berdoa. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak jemu-jemu berdoa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kadangkala mungkin kita menemukan di ayat-ayat ini adalah pembunuhan karakter ya, pembunuhan karakter. Nah ini bisa jadi terjadi lewat fitnah, ya tuduhan Tuhan keji. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, disiplin berdoanya Daniel inilah akhirnya membuat dia tetap bertahan, membuat dia tetap kuat, membuat dia tetap semangat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, masihkah kita mengambil langkah berdoa saat ada masalah? Masihkah kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan saat kita ada masalah? Jawab sendiri ya teman-teman di rumah. Masihkah aku berdoa ketika aku memiliki masalah? Masihkah aku berdoa ketika aku memiliki pergumulan? Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang dialami Daniel saat ini? Dia bersekutu dengan Tuhan. Apa yang dialami Daniel saat itu, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan Daniel ketika dia tetap berdoa bersekutu dengan Tuhan? Nah yang pertama adalah dikatakan firman Tuhan, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Di dalam Daniel ayat 1, Daniel 1 ayat 20 dikatakan dia orangnya cerdas ketika dia datang berpengharapan di dalam Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia selalu berdoa memuji-muji Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaan itu. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah hasil dari doa yang dilakukan oleh Daniel adalah, yang kedua adalah memiliki roh yang luar biasa, yaitu dalam firman Tuhan Daniel 6 ayat 4, memiliki roh yang luar biasa. Maka kita lihat sebelum-sebelumnya firman Tuhan katakan Daniel bisa mengartikan apa yang tertulis di tembok. Bahkan raja sangat heran. Teman-teman yang dikasih Tuhan, semua ahli nujum tidak bisa mengartikan itu apa. Tetapi Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia bisa mengartikannya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan 4 kali raja lengser, Daniel masih tetap menjabat. Itu membuktikan apa? Membuktikan Daniel memang hebat. Hebat bukan karena kuatnya, hebat karena ada Allah di dalam kehidupannya, ada Yesus yang ada di dalam hidupnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kebiasaan berdoanya inilah membawa dampak luar biasa di dalam kehidupannya. Apa yang membuat kita kadang-kadang lupa berdoa? Apa yang kadang-kadang membuat kita tidak mau berdoa? Seringkali ya yang dialami oleh kaum muda,
Atau mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang melupakan Tuhan. Karena apa? Karena begitu berat pergumulan hidup. Ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan begitu jauh dari hidup kita. Ya sudahlah, wong aku sudah berdoa 3 kali sehari, 5 kali sehari, oh Tuhan nggak jawab-jawab. Kita akhirnya bosan. Kita akhirnya capek. Pada firman Tuhan katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kita akan mendapat. Tetapi kadang ketika kita mencari, ketika kita mengetok, di dalam mungkin beberapa bulan kita mungkin lelah dengan semua itu. Mungkin kita merasa kok lama banget sih Tuhan jawabannya. Tetapi saya berharap setiap anak-anak kaum muda yang ada di rumah, tetaplah berdoa. Di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi, tetaplah berdoa seperti yang dilakukan oleh seorang muda ini, yaitu Daniel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan para pejabat tinggi ini iri kepada Daniel? Yang pertama adalah mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Karena apa? Karena Daniel ini sukses, kalau dikatakan sukses. Makanya jangan heran teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang di kampung, di perumahan atau mungkin tidak di perumahan, tidak ada di Indonesia, mungkin di luar negeri banyak. Ada banyak orang ketika dia sukses, ada orang-orang yang menggosipi, oh itu loh, karena ini loh, itu karena segala macam. Ada banyak orang nggak suka melihat orang sukses. Wah, orang itu beli kulkas baru, wah palingnya ini ya, harus dirasani dulu. Loh, orang ini loh, kelambinya kok api-api ya, palingnya ngono ya. Itu orang kalau memandang sesuatu dengan pikiran yang tidak benar. Dia tidak mau orang lain sukses, sehingga ada rasa iri. Nah, begitulah yang dialami oleh pejabat-pejabat tinggi ini kepada Daniel. Mereka sangat iri karena Daniel ini sukses. Apakah berhasil ketika mereka memfitnah Daniel? Apakah berhasil ketika mereka mencari-cari kesalahan Daniel? Ya, yang pertama mereka cari tuh dari segi pemerintahan. Mereka cari apa kesalahan Daniel, tetapi ternyata dari segi pemerintahan tidak didapati satupun kesalahan dari Daniel. Ya, kenapa? Daniel itu tidak lalai mengerjakan pekerjaannya. Nah, yang kedua mereka menemukan metode untuk menjebak Daniel di dalam ayat 6, kata firman Tuhan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang perlu kita tiru dalam kehidupan Daniel. Hal ibadahnya dia tidak tinggalkan. Hal ibadahnya menjadi nomor 1. Kadang di dalam kehidupan anak-anak muda, kadang-kadang ketika ada sesuatu persoalan, pergumulan, putus cinta, kadang-kadang kita malas ke gereja. Kadang ketika ada slack dengan sesama pelayan, kita malas untuk melayani Tuhan. Karena ketika ada sesuatu masalah yang terjadi dalam pelayanan, kita ogah-ogahan melayani Tuhan. Ingat teman-teman yang dikasih Tuhan, kita melayani bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam persoalan kita, di dalam pergumulan kita, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Pandang dia sebagai Allah kita, pandang dia sebagai Allah yang Maha Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah pergumulan di dalam masalah apapun, kita hanya datang kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan yang hidup. Aku melayani Dia Allah yang benar. Aku melayani Dia yang memberi hidup buat kehidupan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa manusia, dikatakan tadi ya. Saya akan bacakan saja ya. Di dalam ayat 8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel berhenti untuk berdoa? Dia tidak berhenti berdoa. Dia tetap melakukan gaya hidupnya.
di hadapan Tuhan, yaitu dia tetap berdoa. Dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak cemas. Apa yang dilakukan Daniel ini menggambarkan sebuah iman yang luar biasa, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sosok muda ini di dalam kehidupannya. Daniel dikatakan firman Tuhan, dia ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Daniel tetap selamat tanpa disentuh sedikit pun oleh singa. Itu menunjukkan bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melindungi Daniel. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau belum melihat jawaban doa. Mungkin sampai hari ini kamu belum melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Tetapi percayalah, ketika kita percaya sungguh di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Daniel ayat 23 firman Tuhan berkata, Daniel 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu iman yang luar biasa, ada satu iman yang dimiliki oleh Daniel, bahwa Allahnya yang menolong dia, yang menyertai kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya ketika kita memfitnah? Apa akibatnya ketika petinggi-petinggi ini memfitnah Daniel? Akibatnya adalah di ayat 25, kita baca sama-sama teman-teman yang dikasihi Tuhan. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Inilah teman-teman yang dikasihi Tuhan, akibat memfitnah, akibat mencari-cari kesalahan orang lain. Akibatnya sangat fatal. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah ketika kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Kisah Daniel ini selayaknya membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya, bahwa Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Yang penting kita tetap berdoa di hadapan Tuhan di dalam segala situasi, dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa dan minta pimpinan dari Roh Kudus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berbicara buat setiap kami Tuhan, supaya kami tetap berdoa, tekun mencari Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan, jam-jam doa kami seringkali mungkin Tuhan kami lalaikan, kami lupakan. Tetapi kembali hari ini kami tegur, supaya kembali kami membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kembali kami membangun hubungan doa kami dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena kami tahu bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami adalah rencana yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak kaum muda yang ada di rumah saat ini. Berkati mereka, pelihara mereka Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya, haleluya.